Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara terperinci mengenai sistem pencatatan perpetual. Dalam sistem perpetual, catatan mengenai harga pokok dari masing-masing barang dagang yang dibeli maupun yang dijual diselenggarakan secara terperinci. Sistem pencatatan perpetual ini akan secara terus-menerus, garis bawahin kata terus-menerus, menunjukkan berapa besarnya saldo persediaan barang dagang yang ada di gudang untuk masing-masing jenis persediaan. Dengan sistem pencatatan perpetual, harga pokok dari barang yang dijual ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Garis bawahin kata-kata setiap kali penjualan terjadi. Yang perlu diperhatikan dalam mencatat transaksi barang dagang dengan menggunakan metode atau sistem perpetual ini adalah bahwa akun pembelian, akun retur pembelian, akun potongan pembelian, dan akun ongkos angkut masuk tidak akan pernah digunakan. Seluruh akun-akun tersebut digantikan dengan akun persediaan barang dagang. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana jurnal yang dibuat untuk mencatat pembelian pada sistem pencatatan perpetual. Pembelian barang dagang dari pemasok atau supplier dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Transaksi pembelian pada umumnya baru akan dicatat ketika barang sudah diterima dari pemasok atau penjual. Setiap pembelian seharusnya didukung atau dilengkapi dengan dokumen yang akan memberikan bukti tertulis dari adanya transaksi tersebut. Pembelian tunai dicatat dengan menaikkan saldo akun persediaan barang dagang dan mengurangi saldo akun kas. Sedangkan pembelian secara kredit tentu saja akan menambah saldo akun utang usaha bagi perusahaan yang membeli barang dagangan. Setiap pembelian tunai harus didukung dengan bukti pembayaran. Sedangkan untuk pembelian secara kredit didukung dengan faktur pembelian atau purchase invoice. Faktur pembelian ini merupakan salinan faktur penjualan yang dikirim oleh si penjual. Jadi, si pembeli tidak perlu menyiapkan faktur pembelian karena salinan faktur penjualan yang disiapkan dan dikirim oleh si penjual akan menjadi faktur pembelian bagi si pembeli. Adapun ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi pembelian dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual adalah sebagai berikut. Debit, akun persediaan barang dagangan, dan kredit, akun kas. Itu apabila pembelian dilakukan secara tunai. Namun, apabila pembelian dilakukan secara kredit, maka jurnalnya adalah debit, persediaan barang dagang, dan kredit, utang usaha. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai retur pembelian dan penyesuaian harga jual. Retur pembelian dan penyesuaian harga beli dengan sistem pencatatan perpetual. Pembeli bisa jadi tidak puas dengan barang yang dipesannya dari penjual. Barang yang diterimanya mungkin saja rusak, cacat,
atau bahkan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembeli. Dalam kasus ini, pembeli dapat mengembalikan barang yang telah diterimanya tersebut kepada si penjual. Lalu, pembeli akan memperoleh pengurangan utang jika awalnya pembelian dilakukan secara kredit. Atau, pembeli akan menerima pengembalian kas jika awalnya pembelian dilakukan secara tunai. Transaksi ini dikenal sebagai retur pembelian. Pembeli bisa juga memilih untuk tidak mengembalikan barang yang telah dibelinya tersebut kepada penjual, asalkan penjual bersedia untuk memberikan penyesuaian atau pengurangan harga dari harga beli semula. Transaksi ini dikenal sebagai penyesuaian harga beli. Adapun ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi retur pembelian atau penyesuaian harga beli dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual adalah sebagai berikut. Debit, akun kas, dan kredit, akun persediaan barang dagang. Jurnal ini dibuat apabila awalnya pembelian dilakukan secara tunai. Sedangkan apabila awalnya pembelian dilakukan secara kredit, maka jurnalnya adalah debit, utang usaha, dan kredit, persediaan barang dagang. Berikutnya, kita akan membahas mengenai ongkos angkut dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Dalam setiap transaksi jual beli barang dagang, seharusnya disepakati apakah penjual atau pembeli yang akan membayar atau menanggung semua ongkos angkut barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Ada dua jenis alternatif persyaratan pengangkutan, yaitu franko gudang penjual dan franko gudang pembeli. Franko gudang penjual berarti bahwa penjual tidak memiliki kewajiban untuk menanggung ongkos angkut barang dari gudang penjual ke gudang pembeli, melainkan pembelilah yang harus menanggung ongkos angkut barang tersebut. Oleh sebab itu, ongkos angkut barang yang harus ditanggung oleh pembeli ini akan dicatat dalam pembukuan pembeli sebagai ongkos angkut masuk, atau yang dikenal dengan istilah freight in atau transportation in. Ongkos angkut masuk ini sifatnya akan menambah harga pokok dari barang yang dibeli. Apabila persediaan dicatat dengan menggunakan sistem perpetual, maka akun ongkos angkut masuk ini akan digantikan dengan akun persediaan barang dagang dengan posisi pencatatan di sebelah debit. Ingat kembali bahwa dalam sistem pencatatan perpetual tidak mengenal akun ongkos angkut masuk. Namun, secara logika akuntansi, kedua sistem pencatatan ini sesungguhnya memiliki nalar berpikir yang sama atau sejalan. Perhatikanlah bahwa ongkos angkut masuk sifatnya akan menambah harga pokok dari barang yang dibeli, yang berarti seolah-olah ongkos angkut masuk ini akan menambah nilai persediaan barang dagang.
Oleh sebab itu, dalam sistem pencatatan perpetual, akun ongkos angkut masuk digantikan dengan akun persediaan barang dagang dengan posisi pencatatan di sebelah debit, di mana posisi debit ini menunjukkan bahwa nilai persediaan barang dagang seolah-olah bertambah. Adapun ayat jurnal yang perlu dibuat dalam pembukuan pembeli untuk mencatat ongkos angkut dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual adalah sebagai berikut. Debit adalah akun persediaan barang dagang dan dikredit akun kas. Kadangkala ongkos angkut masuk yang menjadi beban atau tanggungan pembeli ini dapat ditalangi terlebih dahulu oleh penjual. Dalam hal ini, tagihan penjual ke pembeli nantinya akan menjadi bertambah sebesar ongkos angkut tersebut. Pembeli akan mencatatnya dalam pembukuan dengan cara yang sama seperti jurnal yang barusan sudah saya sebutkan, yaitu persediaan barang dagang pada kas. Hanya saja bukan akun kas yang dikredit, melainkan akun utang usaha. Jadi kreditnya bukan akun kas, melainkan akun utang usaha. Ya, menambah utang usaha jadinya. Sedangkan bagi si penjual, jurnal akan dibuat dengan cara mendebet akun piutang usaha dan mengkredit akun kas. Nantinya, pada waktu tagihan ongkos angkut yang telah ditalangi terlebih dahulu oleh si penjual ini dibayar oleh si pembeli, maka penjual akan mendebet akun kas dan mengkredit kembali akun piutang usaha. Sedangkan bagi si pembeli akan mendebet akun utang usaha dan mengkredit akun kas. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa beban ongkos angkut ini bukanlah menjadi tanggungan penjual, sehingga tidak akan pernah ada akun ongkos angkut keluar dalam pembukuan penjual. Meskipun penjual menalanginya terlebih dahulu ongkos angkut tersebut. Itu adalah apabila franko gudangnya merupakan franko gudang penjual. Sedangkan untuk franko gudang pembeli, ongkos angkut barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggungan penjual. Oleh sebab itu, ongkos angkut barang yang harus ditanggung oleh penjual ini akan dicatat dalam pembukuan penjual dengan menggunakan sistem perpetual sebagai ongkos angkut keluar atau yang dikenal dengan istilah freight out atau transportation out atau delivery expense. Akun ongkos angkut keluar ini akan dicatat di sebelah debit dalam jurnal. Dalam laporan laba rugi penjual, akun
ongkos angkut keluar ini diklasifikasikan sebagai beban operasional, yaitu beban penjualan. Akun ongkos angkut keluar ini tetap akan dipergunakan dalam pembukuan penjual, baik dengan sistem pencatatan periodik maupun perpetual. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan akun ongkos angkut keluar bukanlah merupakan komponen dalam menghitung besarnya harga pokok penjualan. Sehingga akun ongkos angkut keluar ini tetap akan sama dipergunakan, baik dalam sistem pencatatan periodik maupun perpetual. Perlu juga diperhatikan di sini bahwa karena persyaratan pengangkutan yang berlaku adalah franko gudang pembeli, di mana pembeli terima bersih atau terima beres, maka tidak akan pernah ada pengertian ongkos angkut masuk dalam pembukuan pembeli, di mana ongkos angkut masuk barang ke gudang pembeli ini menjadi tanggungan penjual sebagai ongkos angkut keluar. Di mana barang akan diantar atau menjadi tanggungan penjual sampai dengan tempat tujuan atau gudang pembeli. Adapun ayat jurnal yang perlu dibuat dalam pembukuan penjual untuk mencatat ongkos angkut keluar adalah sebagai berikut. Debit, ongkos angkut keluar, dan kredit, akun kas. Dalam hal status kepemilikan barang, jika syarat penjualannya adalah franko gudang penjual, maka begitu barang keluar dari gudang penjual, barang tersebut sudah bukan lagi merupakan milik penjual, tetapi telah menjadi milik atau menjadi tanggung jawab penuh si pembeli. Sedangkan jika syarat penjualannya adalah franko gudang pembeli, maka kepemilikan barang baru akan beralih dari penjual ke pembeli apabila barang tersebut benar-benar telah diterima atau sampai ke gudang pembeli. Sebagai contoh, perusahaan A menjual barang dagang ke perusahaan B dengan syarat pengangkutan yang berlaku adalah franko gudang penjual. Pada tanggal 28 Desember 2008, barang tersebut dibongkar dari gudang penjual dan dimuat ke perusahaan ekspedisi atau perusahaan pengiriman barang lewat laut untuk diantar ke gudang pembeli. Barang tersebut baru akan diterima oleh pembeli atau perusahaan B pada tanggal 4 Januari 2009 tahun berikutnya. Barang yang masih dalam perjalanan ini sudah bukan lagi merupakan tanggungan atau milik penjual sejak barang tersebut dibongkar dari gudang penjual, meskipun barang tersebut belum sampai diterima pembeli. Jadi, apabila masing-masing perusahaan membuat neraca atau laporan posisi keuangan per 31 Desember 2008, maka nilai persediaan barang dagang yang masih dalam perjalanan tersebut harus dikeluarkan dari laporan posisi keuangan perusahaan A, tetapi masuk atau diperhitungkan
dalam neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan B. Sebaliknya, jika syarat pengangkutan yang berlaku adalah franko gudang pembeli, maka barang tersebut masih tetap menjadi milik atau tanggungan penjual hingga tanggal 4 Januari 2009. Tanggal 4 Januari 2009, setelah barang sampai di tempat tujuan atau di gudang pembeli, maka sejak saat itulah kepemilikan barang baru akan beralih dari penjual ke pembeli. Pada tanggal 31 Desember 2008, nilai persediaan barang dagang yang dalam perjalanan ini masih tetap harus diperhitungkan dalam laporan posisi keuangan penjual dan belum dapat dianggap sebagai persediaan barang dagang di laporan posisi keuangan perusahaan B. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai potongan pembelian. Ya, bagaimana mencatat potongan pembelian dalam sistem pencatatan perpetual. Persyaratan kredit atau credit term tertentu dalam transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit memungkinkan pembeli untuk mendapatkan potongan tunai apabila si pembeli melakukan pembayaran dalam waktu yang segera. Persyaratan kredit ini secara khusus menunjukkan berapa besarnya potongan tunai atau cash discount yang dapat dimanfaatkan oleh si pembeli apabila si pembeli melakukan pembayaran dalam periode waktu yang segera. Dan juga persyaratan kredit ini secara khusus menunjukkan berapa lamanya periode potongan atau diskon period dan berapa lamanya batas waktu akhir bagi si pembeli untuk membayar seluruh utangnya ke penjual atau yang dikenal dengan istilah credit net period. Salah satu contoh dari persyaratan kredit adalah 2/10, N di sini neto ya, N/30, yang artinya bahwa pembeli akan mendapatkan potongan tunai sebesar 2% dari nilai transaksi pembelian apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal pembelian atau sejak invoice date. Dan jika potongan tunai tidak dimanfaatkan oleh si pembeli, maka batas waktu akhir bagi si pembeli untuk melunasi seluruh utangnya kepada penjual adalah paling lambat 30 hari sejak tanggal pembelian. Jadi, jika transaksi pembelian dilakukan pada tanggal 1 Januari 2008, maka potongan tunai akan diperoleh pembeli jika pembayarannya dilakukan antara tanggal 1 Januari hingga tanggal 11 Januari. Dengan kata lain, pembayaran yang baru dilakukan antara tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari tidaklah mendapatkan potongan tunai, di mana tanggal 31 Januari ini merupakan batas waktu akhir bagi si pembeli untuk membayar atau melunasi seluruh utangnya. Waktu yang lamanya 10 hari ini, ya sesuai dengan persyaratan kredit yang tadi, 2/10, N/30. Ya, jadi seulang, waktu yang lamanya 10 hari ini yang terhitung mulai dari tanggal 1 Januari
hingga tanggal 11 Januari dinamakan sebagai periode potongan atau diskon period. Sedangkan waktu yang lamanya 30 hari yang terhitung mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari dinamakan sebagai periode bersih kredit. Contoh lainnya dari persyaratan kredit adalah 1 garis miring 15, N garis miring EOM. EOM ini singkatan dari end of month. Ya, end of month, akhir bulan. Jadi seulang, contoh lainnya dari persyaratan kredit adalah 1 garis miring 15, N garis miring EOM, yang artinya bahwa pembeli akan mendapatkan potongan tunai sebesar 1% dari nilai transaksi pembelian apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 15 hari sejak tanggal pembelian. Dan jika potongan tunai ini tidak dimanfaatkan oleh si pembeli, maka batas waktu akhir bagi si pembeli untuk melunasi seluruh utangnya kepada penjual adalah paling lambat akhir bulan, end of month. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya potongan pembelian, yaitu yang pertama, perhatikanlah mengenai persyaratan kredit. Artinya, pastikanlah bahwa pembayaran utang memang telah dilakukan dalam periode potongan, sebagaimana yang tercantum dalam persyaratan kredit. Termasuk, pastikanlah dan perhatikanlah besarnya persentase potongan tunai. Yang kedua, perhatikanlah mengenai jika ada retur pembelian dan penyesuaian harga beli. Dalam hal ini, potongan pembelian didasarkan pada nilai tagihan setelah dikurangi dengan retur pembelian dan penyesuaian harga beli. Tentu saja jika ada retur pembelian dan penyesuaian harga beli. Ketika tagihan dibayar dalam periode potongan atau diskon period, maka jumlah potongan pembelian ini akan mengurangi saldo akun persediaan barang dagang. Ingat kembali bahwa dalam sistem pencatatan perpetual tidak mengenal akun potongan pembelian. Akun potongan pembelian yang sifatnya mengurangi harga pokok dari barang yang dibeli akan digantikan dengan akun persediaan barang dagang yang dicatat dalam jurnal di sebelah kredit, yang berarti bahwa potongan pembelian ini seolah-olah mengurangi nilai persediaan barang dagang. Adapun ayat jurnal yang perlu dibuat oleh pembeli pada saat melakukan pembayaran utangnya dengan memanfaatkan potongan tunai dalam periode potongan adalah sebagai berikut. Debitnya adalah akun utang usaha, sedangkan kreditnya adalah akun kas dan akun persediaan barang dagang. Namun, jika pembeli gagal untuk memanfaatkan potongan yang ada, maka ayat jurnal yang dibuat oleh pembeli pada saat melakukan pembayaran utangnya adalah debit akun utang usaha dan kredit akun kas.
Berikutnya, kita akan melihat mengenai bagaimana mencatat penjualan dengan sistem pencatatan persediaan perpetual. Pendapatan penjualan sama seperti pendapatan jasa, di mana dicatat ketika pendapatan sudah terjadi atau sudah berlangsung. Umumnya, pendapatan penjualan terjadi ketika barang ditransfer atau dikirim dari penjual ke pembeli. Ada 2 ayat jurnal yang perlu dibuat sekaligus oleh penjual pada saat melakukan transaksi penjualan, yaitu, ingat kembali ya, ini kita masih sedang membahas sistem pencatatan perpetual, bukan pencatatan periodik. Jadi, untuk mencatat penjualan dengan sistem pencatatan perpetual, ada 2 ayat jurnal yang perlu dibuat sekaligus oleh penjual pada saat melakukan transaksi penjualan, yaitu akun kas di debit dan akun penjualan di kredit. Ini apabila penjualan barang dagang dilakukan secara tunai. Namun, jika penjualan barang dagang dilakukan secara kredit, maka akun piutang usaha akan didebet dan akun penjualan akan dikredit. Nah, jurnal kedua yang perlu dibuat, ini jurnalnya bergandengan tangan ya, karena sistemnya perpetual. Jangan lupa mencatat harga pokok penjualan. Jurnalnya adalah debit harga pokok penjualan dan kredit persediaan barang dagang. Nah, sekarang akan kita lihat ya, bagaimana sih mencatat retur penjualan dan penyesuaian harga jual dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual ya. Karena di sini kita masih membahas mengenai sistem pencatatan perpetual. Retur penjualan atau sales return terjadi apabila perusahaan menerima kembali barang dagang yang telah dijualnya kepada pelanggan sebagai akibat adanya kerusakan barang, atau barang yang dijual atau dikirimnya tidak sesuai dengan kriteria atau spesifikasi pesanan pelanggan. Sedangkan penyesuaian atau pengurangan terhadap harga jual yang kita kenal dengan istilah sales allowances, sekali lagi sales allowances, diberikan kepada pelanggan, di mana dalam hal ini perusahaan tidak menerima kembali barang dagang yang telah dijualnya. Retur penjualan dan penyesuaian harga jual merupakan akun pengurang atau kontra account dari akun penjualan. Kalau akun penjualan memiliki saldo normal di sebelah kredit, maka akun retur penjualan dan penyesuaian harga jual memiliki saldo normal yang berlawanan dengan saldo normal untuk akun penjualan, yaitu di sebelah debit. Adapun ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual pada saat menerima kembali barang dagang yang telah dijualnya adalah akun retur penjualan di debit dan akun kas di kredit. Ini apabila awalnya penjualan barang dagang dilakukan secara tunai. Namun, apabila awalnya penjualan barang dagang dilakukan secara kredit, maka jurnal yang dibuat adalah debit retur penjualan dan kredit piutang usaha. Kemudian jurnal berikutnya yang dibuat untuk menerima kembali barang dagang yang telah dijualnya adalah debit persediaan barang dagang dan kredit harga pokok penjualan.
Adapun ayat jurnal yang dibuat penjual pada saat memberikan penyesuaian atau pengurangan harga jual kepada pelanggan, yaitu debit penyesuaian harga jual, kredit akun kas. Ini apabila awalnya penjualan barang dagang dilakukan secara tunai. Namun, apabila awalnya penjualan barang dagang dilakukan secara kredit, maka jurnal yang perlu dibuat oleh penjual pada saat memberikan penyesuaian atau pengurangan harga jual kepada pelanggan adalah debit penyesuaian harga jual dan kredit piutang usaha. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana mencatat potongan penjualan dengan sistem pencatatan perpetual. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada waktu membahas mengenai potongan pembelian, penjual biasanya akan menawarkan pembeli potongan tunai untuk pembayaran yang bisa dilakukan dalam waktu yang segera, sesuai dengan periode potongan, sebagaimana yang tercantum pada kredit term atau persyaratan kredit. Sama seperti halnya pada potongan pembelian, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya potongan penjualan. Yang pertama adalah perhatikanlah mengenai persyaratan kredit. Dalam hal ini, pastikanlah bahwa pembeli memang telah melakukan pembayaran utangnya kepada penjual dalam periode potongan, seperti yang tercantum dalam persyaratan kredit. Termasuk perhatikan juga mengenai besarnya persentase potongan tunai. Yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa untuk retur penjualan dan penyesuaian harga jual, potongan penjualan didasarkan pada nilai faktur setelah dikurangi dengan retur penjualan dan penyesuaian harga jual, jika ada tentu saja. Sama seperti halnya dengan retur penjualan dan penyesuaian harga jual, potongan penjualan merupakan akun pengurang atau kontra account dari akun penjualan. Saldo normal dari akun potongan penjualan adalah di sebelah debit. Ayat jurnal yang akan dibuat oleh penjual pada saat menerima pembayaran utang dari pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai dalam periode potongan adalah sebagai berikut. Kita akan mendebet akun kas dan juga mendebet akun potongan penjualan. Kreditnya adalah akun piutang usaha. Namun, jika pembeli gagal untuk memanfaatkan potongan yang ada, maka ayat jurnal yang akan dibuat oleh penjual pada saat menerima pembayaran utang dari pelanggan adalah akun kas di debit dan akun piutang usaha di kredit. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem pencatatan perpetual. Ini memang agak sulit gitu ya. Tetapi kalau kalian ingin mempelajarinya secara sungguh-sungguh, tetap bisa pasti gitu ya. Cobalah dengarkan lagi baik-baik, putar secara perlahan-lahan video ini dan pelajarilah secara seksama. Pasti bisa. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Salam sukses.